Selain pemirsa, ini ada liputan dari jurnalis warga di mana meliput sampah-sampah seperti botol-botol plastik yang ternyata dikelola dengan baik oleh seorang pengusaha asal Bekasi yang mengolah sampah-sampah ini sehingga mendatangkan keuntungan besar dan usahanya ini berdampak baik juga bagi lingkungan. Ini diliput oleh jurnalis warga Kembang Soka. Sampah menjadi masalah bagi kota-kota besar. Data dari Kementerian Lingkungan Hidup tahun 2012 menunjukkan total penduduk Indonesia menghasilkan 625 juta liter sampah seharinya. Tentunya diperlukan solusi untuk mengatasi sampah. Salah satunya melalui daur ulang sampah yang dilakukan oleh Bedowi, sang pengusaha sampah asal Bekasi. Sampah-sampah plastik seperti botol bekas pakai ini, jika dikelola dengan baik bisa menghasilkan nilai jual yang tinggi. Seperti yang dilakukan oleh pengusaha asal Bekasi, Bedowi, yang berhasil mengelola sampah menjadi barang-barang yang bisa digunakan kembali. Nah, seperti apa ia mengelola sampah? Saya akan mengajak Anda untuk melihatnya lebih dekat. Di perusahaan kami ini setiap harinya menggiling sampah-sampah plastik itu 1 ton sampai 3 ton per hari, 8 jam kerja. Sampah plastik itu harus dipisahkan berdasarkan jenis dan warnanya masing-masing. Jadi dari awal sampah-sampah plastik ini dikumpulkan dari para pemulung yang akan menyetorkan kepada bandar-bandar atau lapak. Nah, lapak-lapak itu akan mengirimkan hasil kumpulan sampah-sampah plastiknya ke tempat kami. Kemudian kami akan menimbang, kemudian kami akan membayar sesuai dengan harga yang kita sepakati. Nah, kemudian sampah-sampah plastik itu kita masukkan ke dalam mesin, dinaikkan ke atas panggung, kemudian dimasukkan ke dalam mesin, lalu digiling, baru dicuci. Jadi mereka akan diproses setelah digiling, baru dibilas. Setelah melalui proses pembilasan, lalu dilanjutkan dengan pengeringan. Nah, pengeringan ini untuk mengantisipasi musim hujan, kami membuat mesin peras, mesin sentrik, dia berputar dengan cepat, dimasukkan ke situ, kemudian akan keluar airnya. Dia tidak kering 100%, nanti akan dimasukkan lagi ke oven. Kalau bicara tentang produksi kami mendapatkan hasil botol-botol ini dari para lapak-lapak yang ada di sekitar Bekasi, di daerah Mustika Jaya di kota Bekasi ini. Sedangkan kalau gilingan-gilingannya, kami selama 13 tahun ini banyak melatih para pengusaha-pengusaha baru, entrepreneur-entrepreneur baru untuk menjadi penggilingan, menjadi pengusaha seperti kami. Jadi kami sudah memberikan ada ratusan mitra dari Aceh sampai Papua, mereka jadi pengusaha seperti saya. Saya membuat mesinnya, mereka membeli mesin buatan saya pasangkan, kemudian kami latih langsung di daerahnya, kemudian yang lebih luar biasanya kami membeli seluruh hasil cacahan dari mereka. Jadi sudah ada buyback garanti, mereka tidak bingung lagi mau jual kemana. Saya ingin memberikan gambaran kepada masyarakat banyak bahwa kita jangan pernah meremehkan hal-hal yang kecil, karena bagaimana mungkin kita bisa mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang besar kalau yang kecil saja kita tidak terbiasa. Dan sekecil apapun pekerjaan itu, semua datangnya dari Tuhan, maka harus dilakukan dengan sungguh-sungguh, dengan hati yang suci. Dengan berbekal mesin pencacah sampah buatannya sendiri, Bedowi dapat menghasilkan beragam jenis hasil olahan sampah seperti beragam biji plastik, sendok lem, hingga lakop sapu. Usaha yang melibatkan ratusan pemulung ini berbuah manis. Selain mendapatkan omset hingga 1,3 miliar per tahun, Bedowi juga sering mendapatkan penghargaan secara nasional hingga internasional sebagai usaha yang peduli pada lingkungan. Pemirsa, hasil dari daur ulang sampah plastik ini adalah lakop sapu. Nah, usaha yang dilakukan oleh Bedowi ini dapat menjadi solusi bagi kita semua bahwa sampah dapat membawa banyak manfaat. Seperti misalnya juga untuk mengatasi permasalahan sampah-sampah di kota besar. Dari Bekasi, Kembang Soca dan Handoko melaporkan untuk Watch Out Metro TV.